Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dias Aziz Pramudita. Di sini kita akan melanjutkan ya dari video yang sebelumnya. Kita tadi atau sebelumnya sudah belajar mengenai pattern recognition ya. Jadi mulai dari image processing, kemudian pattern recognition. Setelah itu kita masuk ke computer vision. Ini bagaimana sih dan seperti apa? Nah, inilah yang menjadi inti kita ya dalam mata kuliah ini kan computer vision sebenarnya. Yang dua itu sebenarnya untuk sebagai basic atau pengantar saja. Kenapa sampai ada yang namanya computer vision ini? Nah, jadi seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, yaitu computer vision ini adalah salah satu bagian detail dari yang namanya pattern recognition, yang mana fokusnya adalah untuk data-data apa itu? Data-data gambar, image dan juga data video, katakanlah spesialisasinya di situ. Nah, bagaimana sih sebenarnya computer vision ini bekerja? Nah, kalau pengertiannya sudah jelas ya, yang jelas kalau computer vision itu bagaimana komputer itu melihat seperti manusia. Intinya adalah itu, melihat ya. Jadi makanya ini berkaitan dengan vision, penglihatan. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar di samping atau GIF yang ada di samping ini adalah object detection ini. Jadi bagaimana ini dari sebuah kamera itu mendeteksi kalau ini mobil, kalau ini adalah person ataupun manusia. Ini ada traffic light. Ini ada mungkin apalagi yang dideteksi itu truck. Nah, itu ada car. Nah, bagaimana itu dideteksi semuanya? Nah, kita akan pelajari mulai dari yang pertama. Ini berkaitan dengan image processing ya, kalau kemarin teman-teman masih ingat ya. Jadi kalau image processing itu kan dari sebuah gambar kemudian dibaca komputer dulu. Bagaimana membacanya ya? Seperti ini. Ini ada gambar yang baru lagi nih, bagus ini. Gambar ini katakanlah berapa bit ya ini ya? Eh, mungkin 8 kali ya ini. Nah, nah ini jadi setelah itu di breakdown nilainya. Jadi kalau hitam, kalau putih itu nilainya sekian. Kalau hitam itu nilainya 14. Kalau hitam sekali 0. Ini agak hitam 40-an. Nah, kalau putih 252. Nah, dari sini ini nilai-nilai intensitasnya. Nah, inilah yang dibaca oleh komputer. Jadi sebenarnya komputer itu cuma membaca grid-grid ini aja. Grid-grid ini yang dikatakan apa? Pixel. Nah, berapa berarti ini berapa pixel? Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kali ke bawahnya sekitar 16. Berarti 16 kali 12. 16 kali 12 pixel, bukan megapiksel ya. Kalau mega berarti ribuan ya. Jadi ini pixel aja. Untuk membiarkan contoh. Nah, inilah yang akan dibaca oleh komputer. Jadi komputer itu cuma membaca angka-angka seperti ini. Walaupun kalian mau memberikan sebuah gambar, dibaca komputer itu ya cuma kayak gini. Nah, katakanlah ini, berarti eh, ini katakanlah dalam sebuah pixel ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 kali 5 pixel. Jadi pixelnya 4 kali 5. Di sini bagaimana? Ini penomorannya seperti ini. Penomoran jadi array-nya itu seperti ini. 0, 1. Jadi H itu pixel ke 0, E itu pixel ke 1, L itu pixel ke 2, L lagi itu 3, kemudian O ini 4. Kemudian seterusnya, nah, ngekor ya. 9 dari baris kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, terus penyimpannya dalam komputer ya seperti ini. Urut dari 0, 1 sampai ini ya. Bentuknya bisa array, bisa pakai yang lain. Nah, terus kalau gambar warna bagaimana, Pak? Nah, ini yang kita bahas juga kemarin. Warna itu kan ada tinggal berapa channel ya. Kalau 3 channelnya ya berarti red, green, blue. Berarti akan ada tiga papan grid. Jadi nilai rednya berapa dalam satu pixel itu ke bawahnya itu ada 3 tumpuk ibaratnya. Tumpuan pertama red, tumpuan kedua green, tumpuan ketiga blue. Kemudian disatukan. Berarti makanya dalam satu pixel itu biasanya ada misalkan warnanya orange. Berarti itu nilai rednya berapa, nilai greennya berapa, nilai blue-nya berapa.
Kalau blue tok berarti ya 00255. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau 4 channel berarti ada alfanya kemarin. Nah, sebenarnya computer vision ini prosesnya bagaimana sih? Ya, sebenarnya simple ya. Jadi mulai dari acquiring an image, jadi bagaimana gambar itu diambil. Nah, setelah itu ini images, even large sets can be acquired in real time through video, foto, or 3D technology for analysis. Jadi pengambilan gambar ini bisa dari video, CCTV katakanlah. Nah, pengenalan wajah dalam CCTV. Biasanya bisa dari video itu kemudian ketika ada objek dijepret. Nah, bisa dari videonya, bisa dari pengambilan kamera secara langsung juga bisa. Kemudian baru proses. Nah, prosesnya inilah tadi setelah dilakukan image processing ya yang jelas ya. Jadi setelah di pembaruan-pembaruan ataupun editing, removing noise dan lain sebagainya, baru mulailah analisis apa ya disiapkan, disegmentasi lah paling enggak. Setelah diproses barulah si gambar ini akan dikenali, di understanding the image. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini eh, salah satu contoh aplikasi di dalam face detection. Jadi katakanlah pertama ini tahapan acquiring ataupun image acquisition-nya ya, yaitu bisa dengan kamera. Jadi ada sebuah kamera di situ ataupun sebuah video file. Nah, katakanlah dari ngambil kamera langsung ya. Jadi ini persensi wajah katakanlah. Jadi orang klik, nah dia ngambil wajahnya, kemudian wajah ini akan dideteksi ya. Nah, ini wajah ini. Nah, kemudian setelah itu baru fitur dari wajahnya yang saya ini, itu akan diekstrak. Jadi saya alisnya, kemudian ini, nah baru dicocokkan dengan fitur-fitur yang ada pada databaseku. Nah, jadi sebelumnya sistem ini harus memiliki database gambar-gambar wajah saya. Nah, jadi katakanlah yang menjadi ini adalah seperti ini. Katakanlah pada gambar yang disimpan itu adalah gambar saya, foto cekrek. Nah, pada suatu saat saya itu ternyata pakai kacamata ataupun ternyata salah satu wajah saya ada yang luka, ada celeretan seperti itu. Nah, komputer kan akan mendeteksi. Nah, ternyata kalau dicari di database itu ada apa enggak. Nah, ternyata saya tidak dideteksi sebagai Dias Aziz. Bisa apa enggak seperti itu? Ya bisa saja terjadi. Karena apa? Karena yang ada di database dengan yang saya ini itu tidak belum tersimpan di dalam database sebelumnya. Padahal itu sebenarnya adalah saya juga. Itu salah satu contohnya. Kasus ya. Kemudian setelah itu diidentifikasi, kalau identifikasinya masuk, barulah di third party application-nya, mungkin di smartphone atau di sistemnya itu akan, oh ya ini Dias, oh ini bukan Dias, katakanlah. Nah, dari situ untuk computer vision ini penggunaannya apa saja sih? Nah, ini yang perlu teman-teman cari ya di dalam UTS ini terutama. Banyak sekali nih ya mobil teknologi dengan built-in kamera, kemudian filter. Sekarang filter itu yang paling banyak ya untuk face application, face recognition, face detection. Kemudian komputer, kemudian hardware untuk analisis, kemudian algoritma-algoritma. Nah, disitulah penerapannya. Nah, ini contohnya yang paling gampang itu untuk klasifikasi. Ya, klasifikasi itu tahap yang paling awal ya untuk mengetahui apakah objek itu misalkan katakanlah kucing atau bukan. Nah, ini kalau di contoh yang dicontohkan di sini cat. Misalkan ada foto yang lain, gambar anjing katakanlah. Nah, sistem itu, nah ini dia tahu nggak kalau ini anjing atau bahkan anjing tapi dideteksinya dia sebagai kucing kan bisa jadi. Makanya itu. Nah, bagaimana algoritmanya diterapkan. Kemudian classification localization. Localization itu kayak yang tadi itu. Jadi di mana sih objeknya? Nah, yang menjadi kucing itu ini saja atau dalam satu foto ini. Nah, kalau objeknya cerdas berarti kan yang dia teliti ataupun yang dia deteksi ya hanya dalam satu kotaan ini aja.
Nah, kemudian kalau mulai object detection ini berkaitannya dengan eh, kalau dalam suatu gambar itu ada beberapa objek ya. Nah, di situ kalau tadi ada mobil, ada gedung, ada manusia, ada traffic light. Nah, di sini ada anjing, kucingnya mana, kemudian bebeknya mana. Nah, ini kalau instant segmentation juga bisa jadi untuk ya bisa jadi untuk keperluan yang lain ya katakanlah. Kalau segmentation itu mensegmentasi objek utamanya dan memisahkannya dengan background. Nah, populer aplikasinya apa? Yaitu tadi object classification, kemudian identification, verification, kemudian apa lagi? Object detection, object segmentation, dan juga object recognition. Jadi pengertian-pengertiannya itu ya, itu sebenarnya hampir ini ya mirip-mirip. Jadi katakanlah ini tadi. Classification jelas ya, mengklasifikasikan antara mana kucing, mana anjing. Object identification mengidentifikasi apakah itu bentuknya kotak atau apakah itu bentuknya segitiga. Nah, biasanya seperti itu. Kalau kotak ini berarti gedung ataupun kotak kecil ukurannya sekian ini mobil. Kalau bentuknya bulat-bulat ini adalah lampu jalan atau bangjo katakanlah. Object verification. Misalkan di dalam itu algoritmanya adalah oh kalau misalkan objeknya kotak, wah ini adalah dan tingginya panjang dan lebarnya sekian, berarti ini termasuk ke dalam mobil. Nah itu di situ algoritmanya ngecek verifikasi, memverifikasi apakah ini eh, mobil apa bukan, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oh ternyata bukan. Kalau panjangnya sekian meter, oh berarti ini gedung, walaupun sama-sama kotak. Nah, lebih jauh lagi, object detection. Nah, kalau detection ini udah mendeteksi, katakanlah orang yang bergerak, yaitu dideteksi orangnya di mana. Atau misalkan di dalam sebuah foto ya, dia mendeteksi mana kucingnya, mana anjingnya, mana itunya. Object segmentation, kalau object segmentation ini memisahkan antara objek yang dimaksud atau yang ingin diambil dengan yang lain yang bukan. Katakanlah ada gambar kucing, anjing, dan juga bebek. Padahal aplikasi saya hanya akan digunakan untuk mengenali anjing. Berarti yang kucing sama bebek tidak dianggap dia tidak perlu dicari. Makanya yang disegmentasikan adalah anjingnya saja. Nah, kalau recognition ini sampai mengenali yaitu siapa sih ya, dalam objek itu. Iya, objek itu adalah manusia. Nah, manusia namanya siapa? Katakanlah seperti itu. Udah sampai ke pengenalan. Kalau mendeteksi sama mengenal kan sudah jelas berbeda ya itu ya. Kemudian setelah itu ada facial recognition, nah itu face detection, face recognition itu juga berbeda. Face detection hanya mendeteksi wajah, tapi kalau face recognition mengenali wajah, wajah siapa itu. Katakanlah di Facebook ya. Dulu teman-teman pernah tahu kan ketika awalnya itu mengupload foto, nah biasanya itu ada tak-takannya. Ini wajahnya siapa, ini wajah temannya siapa, ya kan seperti itu kan. Nah itu bagaimana Facebook tahu? Ya karena apa? Facebook menyimpan datamu. Kalau ada face-nya, jadi Facebook itu juga dia itu menyimpan semua data user-usernya berkaitan itu dengan foto yang diupload. Nah, jadi dia punya data yang banyak sekali. Yang namanya si Dias katakanlah ya, dia punya 100 foto. 100 foto itu akan disimpan. Makanya ketika kalian ngupload foto yang ada wajah saya, Dias, nah otomatis oh di situ ada wajahnya Dias diambil dari database yang disimpan itu. Edge detection itu berkaitan dengan tepian. Kemarin sudah dijelaskan di data image processing. Kemudian pattern detection, nah itu sudah tadi dijelaskan di dalam pattern recognition. Nah, sudah ternyata. Jadi itu ya, jadi berkaitan dengan UTS-nya, jadi silahkan teman-teman bisa cari di berbagai bidang yang kalau bisa computer vision. Kalau nggak bisa, ya bisalah cari yang itu tadi, yang pattern recognition, ataupun
digital image processing. Jadi yang sudah menerapkan ketiga bidang itu apa saja. Kalau bisa nyari yang bagian computer vision ya. Jadi yang face detection ataupun objek-objek detection, aplikasinya apa. Nah, silakan dianalisis mulai dari nggak usah yang jelimet-jelimet. Karena ya kita sadar lah ya, maksudnya kemampuan kita apa. Bahkan maksudnya eh, untuk sekarang ini kalau tidak praktik dan lain sebagainya juga pasti terbatas kemampuan kita untuk menganalisis sebuah software itu. Ya setahunya aja. Jadi kalau misalkan oh kira-kira ini segmentasinya pakai ini, Pak. Oh ini yang ini menggunakan face detection ataupun face recognition. Karena apa? Karena ini sudah sampai mengenali. Kira-kira bagaimana sih caranya mengenali? Ya udah gitu aja, dijelaskan itunya aja. Kemudian misalkan mengulas aplikasi sistem parkir ya. Bagaimana sih aplikasi sistem parkir itu? Nah, mulai dari sini, dari situ, dijelaskan aja. Image acquisition-nya bagaimana, kameranya letaknya di mana, hitam putih atau berwarna. Nah, kalau misalkan berwarna bagaimana, ya silahkan itu dianalisis. Kalau filter Instagram, nah itu juga bisa diterapkan. Bagaimana itu bisa mengubah wajahnya, katakanlah kan ada ya, yang wajahnya dijadikan gepeng-gepeng, jadi tua, face aplikasi itu apa? Yang pokoknya bisa bikin tua. Nah, itu bagaimana sih kok algoritmanya kok bisa dideteksi sampai seperti itu? Ya, kalian analisis semampu kalian. Oke, nanti eh, ini sebenarnya suatu bidang ilmu yang kalau kalian menghasilkan sesuatu ini kalian puas banget. Jadi katakanlah dulu saya bisa membuat ini yaitu membuat aplikasi untuk mendeteksi tepian dari USG. Hasil USG itu kemudian wah, puas sekali. Jadi kalau bisa nanti di semester kedua ini tetap kalian nanti akan diberikan project. Nanti ada banyak sekali tutorial yang bisa kalian pakai. Nanti saya kasih linknya. Jadi mulai mulai semester atau setelah UTS ini kalian akan fokus pada project base. Jadi silahkan di nanti eksplorasi, nanti mungkin setiap seminggu atau 2 minggu akan kita laporkan progresnya bagaimana. Begitu akan metode perkuliahan untuk setelah UTS. Oke ya, atau nanti kita akan bahas lagi ketika di grup WhatsApp ataupun di Psikologi. Gitu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan tentang computer vision, UTS-nya silahkan langsung ditanyakan di grup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.